Assalamualaikum semuanya. Apa kabar anak soli dan soliha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun belajarnya masih di rumah. Sebelumnya, Ibu ingin mengucapkan selamat naik ke kelas 6 ya. Hari ini kita akan belajar pelajaran IPA. Untuk materi pertama, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Kita mulai ya. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Untuk pembelajaran pertama ini, kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Perkembangbiakan tumbuhan secara generatif adalah perkembangbiakan secara kawin atau melalui proses pembuahan, yaitu melibatkan alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif terdapat pada bunga. Kita perhatikan bagian-bagian bunga berikut. Bunga memiliki 4 bagian utama. Bagian pertama adalah kelopak bunga. Yang kedua ada mahkota bunga. Ketiga putik. Dan yang keempat adalah benang sari. Bagian bunga lainnya ada bakal biji, dasar bunga, dan tangkai bunga. Dan dari keempat bagian tersebut yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina adalah putik. Bunga banyak sekali macamnya. Berdasarkan bagiannya, bunga dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki bagian-bagian yang lengkap, yaitu memiliki 4 bagian utama bunga, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Contohnya adalah bunga matahari, bunga kembang sepatu, dan bunga mawar. Sedangkan bunga tidak sempurna adalah bunga yang struktur bagian bunganya ada yang kurang atau tidak lengkap. Misalnya, hanya memiliki 1 alat kelamin saja. Warna mahkota bunga kurang menarik, bahkan terkadang cenderung berwarna gelap. Selain itu juga memiliki nektar yang sedikit. Contohnya adalah bunga pohon pinus, bunga vanili, dan bunga kelapa. Lalu, bagaimanakah proses perkembangbiakan secara generatif itu terjadi? Perkembangbiakan generatif diawali dengan proses penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kemudian serbuk sari menuju bakal biji melalui pembuluh serbuk sari. Di dalam bakal biji terjadi pembuahan yang menghasilkan zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga atau calon tumbuhan baru. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Nah, bakal buah membesar dan berkembang menjadi daging buah. Biji yang kita tanam nanti akan tumbuh menjadi kecambah. Kecambah akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Dan tumbuhan muda akan tumbuh menjadi tumbuhan dewasa yang dapat melakukan perkembangbiakan secara generatif lagi. Perkembangbiakan generatif terjadi karena adanya penyerbukan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam penyerbukan. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam. Ada penyerbukan sendiri,
terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik bunga itu sendiri. Penyerbukan tetangga terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik bunga yang lain, namun masih dalam satu tumbuhan. Penyerbukan silang terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik tumbuhan lain, namun masih satu jenis. Dan yang terakhir ada penyerbukan bastar. Terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik tumbuhan lain yang berbeda jenis atau varietasnya. Penyerbukan dapat terjadi karena bantuan perantara dari luar. Macam-macam penyerbukan berdasarkan perantaranya. Ada penyerbukan dengan bantuan hewan atau zoidiogami. Biasanya terjadi pada bunga yang memiliki mahkota yang berwarna-warni atau mencolok, berbau khas, dan memiliki kelenjar madu atau nektar. Hewan yang biasa membantu penyerbukan adalah kupu-kupu, lebah, kelelawar, siput, dan burung. Contoh bunga yang penyerbukannya dibantu dengan hewan adalah bunga matahari, bunga mawar, bunga sepatu, bunga kenanga, dan lain-lain. Yang kedua adalah penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Biasanya terjadi pada bunga yang memiliki struktur bunga yang unik, atau bunga sulit mengeluarkan serbuk sari atau serbuk sari tidak mudah rontok. Tumbuhan yang penyerbukannya harus dibantu manusia antara lain buah salak, vanili, semangka, dan buah naga. Yang ketiga adalah penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami. Ciri tumbuhan yang penyerbukannya dibantu angin antara lain mahkota bunganya itu tidak berwarna dan berukuran kecil, serbuk sarinya kering, ringan, dan banyak, lalu tidak berbau dan tidak memiliki kelenjar madu. Contohnya adalah padi, jagung, dan rerumputan. Terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami. Biasanya terjadi pada tumbuhan yang bunganya terendam oleh air atau terkena air hujan atau terkena tumpahan air lainnya. Contohnya terjadi pada tumbuhan hidrilla dan ganggang. Dan perlu kalian ketahui, ternyata penyerbukan dengan bantuan angin telah Allah tulis dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Hijr ayat 22. Masya Allah. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Jika ada yang belum difahami, kalian bisa bertanya kepada guru pengajar masing-masing ya, atau kalian bisa memutar kembali video ini. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.